Hijrah tidak mudah, kondisinya sangat berat. Karenanya dikaitkan dengan niat. Jadi amal tergantung niat. Contoh paling berat amal bagaimana niatnya? Hijrah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya mendapatkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau hijrahnya karena dunia, hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya, maka mendapatlah sesuai dengan niatnya. Berarti ada kan? Prakteknya ada dulu loh, sahabat loh, orang-orang yang pertama bersama Nabi, hijrahnya bukan karena Allah. Dulu aja seperti itu, bagaimana sekarang ini? Level imannya jauh, makanya wajib berhijrah. Sampai ada seorang sahabat yang berhijrah karena ada perempuan yang ingin dia nikahi. Ini kata Nabi berdasarkan wahyu. Asbabul wurudnya, sebab hadis ini disampaikan atau disampaikan kepada Nabi, disampaikan kepada sahabat sebagai kehati-hatian. Dulu ada orang yang berhijrah karena ada perempuan yang ingin dinikahinya, berhijrah pula. Jadi niat hijrahnya bukan karena Allah, bukan karena Rasul, tetapi karena perempuan. Kok ada ya? Ada. Namanya juga niat. Niat bisa beragam, tapi niat yang benar-benar karena Allah itulah yang dibalas. Tetapi niat karena yang lain dibalas sesuai dengan niat. Tadinya sahabat itu tidak mau berhijrah karena berat. Keluarganya di Mekah, kerabatnya di Mekah, dagang di Mekah. Di sana Madinah belum tentu bisa dagang. Kecuali di sana itu ada teman, ada keluarga, ada sahabat. Kita kalau pindah kan nanya dulu, di sana ada siapa ya, gitu. Di sana ada enggak yang saya kenal, sehingga sampai di sana bisa kompromi lah, nego, dagang apa, di mana tinggalnya, gimana lingkungan, budayanya, macam-macamnya bisa kita tanya. Nah dulu nggak ada yang tahu Madinah kayak apapun, masih blank karena tidak ada ya alat komunikasi yang bisa mempercepat seseorang mengenali lingkungan yang memang jauh dari tempat tinggalnya. Sekarang Masya Allah, pengen tahu Mekah sekarang padat atau tidak, ada di TV, padat atau tidak itu Ka'bah, bisa. Saya kalau umroh atau haji di hotel lihat itu padat atau enggak. Waduh padat, ntar aja. Wah begitu. Dan itu boleh banget. Kan kita tidak boleh maksakan jika itu membahayakan. Karenanya sekarang dibagi dua. Tidak boleh semuanya di dalam ring satu kecuali pakai kain ihram bagi laki-laki. Kalau tidak, maka silakan di atas. Itu olahraga paling sehat di atas. Karena bisa berapa kali lipat? 10 kali lipat ya. Itulah memang cara supaya kenyamanan terjadi. Padahal Nabi nggak pernah di atas, orang tidak ada. Lantai 2, lantai 3. Apalagi sampai pakai golf car. Masya Allah. Golf car pakai mobil golf, nikmat banget, 30 menit selesai. Cuman kata jamaah, doanya baru dikit udah selesai. Ya namanya juga teknologi. Kalau mau ya di bawah, aduh penuh Pak Ustadz. Ya sudah, naik ke atas pakai golf car, mobil yang disiapkan. Tapi baru Bismillah Allahu Akbar udah nyampe. Bismillah Allahu Akbar sudah nyampe. Baru doa inna sofa wal marwata, udah nyampe katanya. Ya doanya kan di dalam hati, boleh saja, namanya juga doa. Niat aplikasi pertama, ujian pertama amalnya adalah hijrah. Karena dulu ada sahabat yang berhijrah bukan karena Allah, tapi karena ada wanita yang hendak dinikahinya. Tapi Nabi tidak menyalahkan, Nabi tidak mengatakan jangan pergi, niatmu tidak ikhlas. Nabi malah tersenyum,
dan mempersilakan sahabat itu berhijrah. Baru sampai ke Madinah, udah nyampe, barulah ada tuntunan, ada tausiah, diingatkan. Kemarin hijrahmu bukan karena Allah. Iya wahai Nabi, aku malu. Sampai semua sahabat tahu karena hadisnya disampaikan, kan tahu semuanya. Setelah itu dia berusaha untuk senantiasa memperbaiki niatnya supaya amalnya sesuai dengan niat yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian hijrah yang makaniyah berada di surat-surat madaniyah. Tapi hijrah maknawiyah berada di surat makkiyah. Karena bagaimanapun orang berhijrah ke tempat yang lain, yang inti adalah gimana hatinya, gimana kesiapan spiritualitasnya. Ya, kalau cuman pindah tempat, tidak ada perubahan di sini, sama saja. Yang dimaksud oleh hijrah itu keadaannya juga berubah. Mentalitasnya, spiritualitasnya, semuanya, semangatnya, motivasinya berubah. Jadi kalau orang pindah, sama saja itu bukan hijrah, namanya pindah. Karenanya hijrah makaniyah dan maknawiyah sebetulnya satu kesatuan. Ayat makkiyah, maknawiyah diperkuat dulu, niatnya jangan sampai salah. Barulah makaniyah jika memungkinkan, jika kondisi dan keadaannya memang memungkinkan. Namun pindah tempat pun bukan berarti keadaannya tetap seperti dahulu. Disitulah orang muhajirin di Mekah sulit beribadah, bahkan dihalang-halangi beribadah. Jangankan sahabat Nabi aja dihalangi sholat di Ka'bah. Karena dulu sudah ada sholat, di Mekah sudah ada sholat. Tapi sholat berjamaah baru di Madinah. Sholat yang lengkap baru di Madinah. Tahun kedua Hijriyah. Tapi di Mekah sudah sholat. Afara'aitalladzi yanha abdan idza shalla, makkiyah. Tidakkah kamu lihat orang yang melarang hamba Allah sholat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sujud, ininya lehernya diinjek, kadang dilempar kotoran unta. Berarti udah ada sholat, ada di depan Ka'bah. Tapi sholatnya sholat yang berbeda dengan sholat yang sudah disempurnakan ketika sampai di Madinah. Maka di Madinah sholat masih menghadap Ka'bah 16 bulan. Masih menghadap ke Masjidil Aqsa 16 bulan. Baru kemudian menghadap ke Ka'bah. Meskipun menurut pendapat menghadap Ka'bah dulu, baru menghadap Aqsa, baru menghadap Ka'bah lagi. Hijrah juga kan berpindah dari satu Ka'bah menuju Ka'bah, dari satu kiblat menuju kiblat yang lain. Tapi Allah tegaskan walillahil masyriqu wal maghrib, mau menghadap timur, menghadap barat, sama saja, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan surat Madaniyah hijrahnya kita temukan di Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Hijrah pertama menurut susunan mushaf. Orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Tidak mungkin kalau tidak Madaniyah, karena langsung 3 disebutkan: beriman, berhijrah, dan berjuang di jalan Allah. Dan selalu ayat itu berulang, amanu, hajaru, jahadu, diulang beberapa kali oleh Allah di surat Al-Anfal 72, Al-Anfal 74, kemudian juga At-Taubah 20. Sekian banyak ayat-ayat yang mengingatkan 3 hal itu, maknawiyah dan makaniyah. Amanu maknawiyah karena di sini. Hajaru bisa maknawiyah, bisa makaniyah. Jahadu bisa makaniyah, bisa maknawiyah. Kan orang berjuang bisa di tempatnya, hatinya yang berjuang, bisa pula dia harus ke tempat yang lain. Nabi berjuang ke tempat yang lain,
Para sahabat pun demikian. Ada ke Badar. Badar itu bukan Madinah. Ada ke Khaybar, ada ke Tabuk, ada ke Uhud. Berarti luar Madinah. Sekaligus ada pindah tempatnya. Pada saat itu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, kita tinggal di sini defensif atau ofensif, kita ke sana? Sepakat kita ke sana wahai Nabi. Padahal kata Nabi, kita tinggal di Madinah aja. Maksudnya menunggu kalau mereka datang melakukan penyerangan, kita siap membela. Tapi para sahabat sepakat kita datang ke tempat yang disepakati. Masya Allah. Jadi dulu perang itu pakai kesepakatan. Kesepakatan tempat, kesepakatan waktu. Enggak boleh lewat dari waktu. Kalau udah selesai pulang. Bagus ya. Sekarang nggak selesai, nggak bagus itu. Jadi bahkan dulu ada tradisi perang itu, jadi pakai perang tanding dulu 3 orang gitu. Kalau udah 2-1, ya udah selesai, nggak dilanjut pada perang kolosal. Hebat, memang mereka beradab, berakhlak. Perang aja pakai akhlak. Orang yang sudah ini tidak boleh, orang yang sudah jatuh nggak boleh, orang yang sudah angkat tangan tidak boleh. Anak-anak, perempuan, laki-laki, yang lansia, tempat-tempat ibadah, kebun-kebun, pohon-pohon, enggak boleh dirusak. Bayangkan itu, hebat sekali itu. Enggak ada yang seperti itu. Ini semuanya dirusak. Dirusak semuanya, dihancurkan semuanya. Ini tanda bahwa memang benar Allah Maha Mulia. Nabi kita juga nabi yang sangat mulia. Karena kondisi begitu aja tetap dijaga kebaikan bersama. Bagaimana kondisi mereka tidak ada peperangan dan dapat dihitung jari perang itu, waktunya bisa dihitung. Udah selesai. Dan dulu pun di kita misalnya perang di Ponegoro kan pakai waktu juga. Udah selesai capek terus menerus. Kan harus berkehidupan lagi, kehidupan lagi beres, gencatan senjata lagi gitu ya. Nah itu dulu begitu. Jadi apakah kita di Madinah atau di Badar? Ya udah ke Badar, ke Khaybar, ke Tabuk, ke Khandaq dan lain sebagainya. Itu pertanda 3 hal yang selalu diulang oleh Al-Quran. Amanu, hajaru, jahadu. Ya. Dan itulah 3 hal yang berulang dalam kehidupan kita. Karena nggak mungkin orang beriman kok tidak berhijrah. Apakah maknawiyah atau makaniyah jika dibutuhkan? Kok tidak berjuang? Apakah itu perjuangannya dengan jasad, dengan harta, atau dengan doa? Semuanya adalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat An-Nisa ayat 100. Inilah motivasi orang berhijrah setelah niat Allah ingatkan, ternyata Allah Maha Baik. Karena orang berhijrah itu tujuannya diantaranya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi niatnya tetap harus karena Allah. Kita dagang karena Allah. Tapi tujuannya supaya mendapatkan keuntungan. Itu enggak salah. Yang salah niatnya supaya dapat keuntungan. Niat dan tujuan ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Tapi kalau berdasarkan hadis beda. Niat itu niat, tujuan itu ghayah. Ghayah itu beda dengan tujuan. Tujuan pendidikan ghayah, niatnya lillah. Kenapa ada pendidikan? Tujuannya anak-anak beriman, bertakwa, ya, soleh solehah. Tapi melakukan pendidikan memang karena Allah perintahkan. Berdagang karena Allah perintahkan. Karena Nabi mencontohkan. Tapi tujuan Nabi berdagang supaya memenuhi kebutuhannya. Karena Nabi pun manusia biasa. Ya. Yamshuna fil ardi. Ya. Setiap Nabi itu berdagang, setiap nabi itu juga berjalan-jalan di pasar. Ya, yamshuna fil aswaq. Iya, itu Al-Qur'an yang menyebutkan itu. Kenapa demikian? Karena
tujuan beda dengan niat, meskipun ada yang menyamakan. Karena niat itu pasti lillahi ta'ala, tujuannya barulah. Hijrah lillahi ta'ala, tadi sudah dibatasi, niatnya jangan lupa. Nah, tujuannya hijrah itu Allah menginginkan. An-Nisa ayat 100. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia akan mendapatkan di bumi ini tempat yang lebih luas dan rezeki yang lebih lapang. Kalau tidak ikhlas karena Allah, tidak disebut ayat ini. Pak, hijrahnya ikhlas ya. Jadi saya makan di mana? Ikhlas. Saya dagangnya gimana? Saya itu pedagang, kata Abdurrahman bin Auf. Saya pedagang, saudaraku. Padahal udah disiapkan makan, minum, tempat ini. Tidak, aku ini pedagang. Cukup engkau tunjukkan di mana, Pak? Pasar. Beliau niat lillah. Yang membantu juga niatnya lillah. Tapi tujuannya ini kalau dibantu langsung, orang tidak berdaya. Abdurrahman bin Auf memahami, kalau aku dibantu terus, aku tidak maju-maju. Akhirnya tunjukkan di mana pasar. Tentu pas datang dikasih makan minum juga, nggak mungkin ya. Tiba-tiba langsung dagang ya. Ya kan ada modal, disiapkan dulu modalnya. Tapi menunjukkan bahwa tujuannya Allah siapkan tempat lebih lapang dan rezeki yang lebih luas. Kita semua kebanyakan muhajirin. Alhamdulillah, rumahnya tambah gede, tanahnya tambah luas, betul? Bahkan masjid mayoritas namanya muhajirin. Karena kita pindah kemudian menyiapkan masjid untuk sarana ibadah. Allah berjanji dilapangkan rezekinya, Masya Allah. Ternyata sampai Madinah bukan diturunkan oleh Allah, level apapun dinaikkan. Level imannya semakin bagus karena di Mekah sulit. Ibadah aja tadi dihalangi. Di Madinah, ibadahnya lebih mudah. Kemudian ekonominya lebih mudah. Apapun, sosialnya lebih bagus. Hubungannya lebih bagus. Akhlaknya lebih mulia. Jadi tidak salah. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapapun yang berhijrah. Cuman ayatnya ini madaniyah, jadi belum disampaikan oleh Allah. Karena kalau disampaikan di awal, belum apa-apa sudah. Di Madinah aku dapat nih. Di Madinah, tadi diingatkan dulu. Jangan sampai hijrahnya karena yang lain. Hijrah karena Allah. Kalau ayat ini disampaikan di awal, niatnya sudah banyak yang berubah. Setelah niat kuat, ini kata Allah, aku akan berikan ini dan ini. Dan mereka sejak awal kalau tahu mungkin berbondong-bondong orang berhijrah. Wah iya memang enak Madinah itu. Tanahnya lebih subur. Kuba itu paling subur. Korma aja banyak di daerah Kuba, subur. Orang-orangnya lebih welcome. Bayangkan semua penduduk Madinah disebut Ansor, yang suka menolong. Padahal kata Allah di surat Al-Hasyr ayat 9, walau kana bihim khasasah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini kata Allah, penduduk Madinah itu lebih mengutamakan orang-orang muhajirin meskipun mereka pun amat sangat membutuhkan. Tuh, berarti konteksnya tidak semuanya sebenarnya dalam keadaan lapang. Tapi karena itu adalah niatnya karena Allah, mereka yakin yang berhijrah dilapangkan, yang membantu juga dilapangkan juga, bukan tidak dilapangkan. Orang-orang Madinah belajar dagang dari orang-orang Mekah berhijrah, karena orang Mekah itu memang ahli dagang. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i waswaib, ahli dagang. Kafilah dagangnya jangan tanya orang-orang Mekah. Jadi terjadilah saling belajar kan. Belajar iman pun ya dari penduduk Mekah yang berhijrah bersama Rasul. Dapat Nabi lagi, Masya Allah. Sehingga Nabi sampai ke Madinah, semua orang ingin Nabi tinggal di rumahnya. Ya, ada yang narik ke kiri, narik ke kanan.
sampai Nabi kebingungan karena dikhawatirkan nanti dianggap tidak adil. Kalau Nabi yang milih, maka subhanallah wa masya Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan tinggal di rumah menurut untaku di mana aku tinggal. Karena pasti unta tidak punya niat, nggak punya tebang pilih. Coba kalau Nabi kan orang Madinah, gimana baru nyampe aja udah nggak adil, gitu kan masalah. Kata Nabi, di mana untaku diam, di situ aku akan tinggal. Jadi udah nurut unta, karena untanya sudah digerakkan sama Allah. Dan menurut manusia, unta tidak punya kepentingan. Yang penting mah dia istirahat, ya udah istirahat gitu kan. Untanya berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang penduduk Madinah yang fakir. Masya Allah, kirain dapatnya yang kaya, padahal yang lain yang kaya-kaya sudah nunggu, ya Rasul, di tempat kami. Karena mereka dengar ini Nabi orang paling mulia. Wah, rugi kalau kita tidak memberikan banyak keberkahan untuk beliau. Sudah menanti semuanya, bahkan sudah disebut welcome, sudah ya, tola al badru alaina, sudah welcome Nabi, sudah di tempat kami sudah disiapkan ya, kamar sudah disiapkan, semua disiapkan, makanan segalanya sudah disiapkan. Kata Nabi, aku khawatir nanti kalian mengatakan yang bukan-bukan, jadi ikut di mana unta ini berhenti, disitulah aku akan tinggal. Berhentinya Allah perintahkan kepada unta tadi, karena yang memerintahkan Allah, di rumah seorang yang biasa saja, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tapi beliau namanya Ansori, berarti orang Madinah. Al-Ansari berarti penduduk Madinah. Masya Allah. Wa may yuhajir, supaya tidak salah niat, nanti ini belakangan. Kalau duluan semuanya sejak awal tahu Madinah seperti ini, sepertinya tidak perlu lagi ada innamal a'malu binniyat. Sudah dikasih tahu nanti di sana tanahnya lebih luas, di sana ekonominya lebih bagus, semuanya yakin di mana ada gula di situ ada semut. Woi, berlomba, tapi tidak diberitahu, blank sama sekali. Kalau dalam tugas mutasi itu katanya ada yang promosi, ya semangatlah promosi gitu. Mau naik tingkat. Tapi ada juga yang mutasi yang hukuman juga ada ya. Tapi disitulah nggak ada motivasinya, udah niatnya lillah. Tapi nggak mungkin. Sedangkan kita pun sama, bekerja lillahi ta'ala. Tetapi karena Allah siapkan apa yang dibutuhkan oleh kita hamba Allah, kita dapatkan itu. Tapi niatnya tidak boleh kecuali karena Allah. Kadang ada yang bertanya, kok ada sholat hajat? Sholat hajat itu adalah niatnya karena Allah. Nggak mungkin sholatnya, saya sholat supaya hajat saya terkabul, nggak boleh. Saya sholat karena Allah. Setelah sholat baru kita mintakan hajat kita sama Allah. Sholat duha pun sama. Sholatnya emang niatnya sholat duha supaya saya dapat ini dan itu, enggak. Saya sholat duha karena harus karena Allah dulu, enggak boleh yang lain. Barulah nanti kita matur sama Allah. Silakan berdoa apapun boleh. Karenanya boleh aja sholat apapun, setelah itu kita berdoa. Tapi semua sholat pasti lillahi ta'ala. Barulah setelah itu kita akan mendapatkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat terakhir tentang hijrah adalah surat Al-Mumtahanah ayat 10. Hijrah kedua ini, hijrahnya khusus untuk kaum wanita saja. Ya, disebutnya surat Al-Mumtahanah, wanita-wanita yang diuji, ujiannya hijrah. Saat mereka sampai, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, jika datang wanita-wanita mukminah berhijrah, famtahinuhunna, ujilah mereka. Kenapa mereka berhijrah? Diuji. Karena beda. Kalau laki-laki keluar sendiri aman. Lah perempuan
ada suaminya. Suaminya bagaimana? Itu Nabi perlu memahami. Hebat ya. Kalau laki-laki keluar nggak perlu gimana istrinya, kecuali nafkahnya harus disiapkan. Tapi kalau perempuan keluar, dia harus mendapatkan izin dari suaminya. Maka Nabi menguji, ada ujian itu, kemudian ada ujian yang lain sekaligus, karena ini wanita-wanita dari Mekah ini gimana suami-suaminya. Kalau sungguh-sungguh berhijrah karena Allah, aman. Tapi kan dulu pun ada wanita yang dijadikan sebagai alat untuk menyusup. Karena kalau perempuan tidak dicurigai macam-macam. Kalau laki-laki belum apa-apa sudah dicurigai. Makanya perempuan-perempuan Mekah datang, kata Allah, uji dulu. Jangan-jangan mereka penyusup mata-mata. Iya, bisa terjadi. Karena orang Mekah tidak ridho, kerabatnya, sahabatnya kok pindah ke Madinah semua. Jadi ketika ada wanita-wanita berhijrah, sebenarnya mereka mau berbai'ah dengan Nabi. Ya, maksudnya melakukan janji setia, tapi diuji dulu bagaimana keadaannya. Dicek dulu ya, status pernikahannya. Mana surat nikahnya? Gimana suamimu? Gimana keluargamu? Boleh apa enggak? Karena kami diikat dengan janji. Kalau mereka minta istrinya dikembalikan, kami kembalikan, memang begitu. Tapi kalau mereka tidak mau dikembalikan, barulah kami akan lindungi. Masya Allah. Memang begitulah kemuliaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan bahwa inilah hijrah tahapan kedua. Setelah semua berhijrah bersama-sama laki-laki perempuan, baru ada beberapa wanita yang memang dia tertinggal tidak berhijrah. Kalau laki-laki beda tadi, wajib karena berkemungkinan. Sedangkan kaum wanita jika tidak bersama keluarganya atau bersama suaminya, tentu kesulitan. Jadilah tahapan kedua, khusus wanita-wanita datang ke Madinah berhijrah, maka Allah perintahkan diuji dulu ya, dicek dulu legal atau ilegal. Sudah dapat visa haji atau belum? Bukan visa haji kalau ke Madinah ya. Itu kalau ke Mekah harus nusuk sekarang. Enggak ada nusuk. Dari depan hotel sudah ditanya nusuk sekarang, Pak. Dari depan hotel. Meskipun hotelnya depan Masjidil Haram, tetap kita keluar itu sudah di depan semuanya, kiri kanan depan belakang semua. Kalau tahun lalu itu depan hotel belum, baru dekat Masjidil Haram. Sekarang depan hotel pun ini, nah di situ itu sudah nusuk. Jadi tidak boleh ketinggalan. Saya sekali ketinggalan. Waduh, gimana ini ketinggalan? Untungnya sekarang bisa pakai handphone. Dan mereka akan scan, kalau sesuai, kalau palsu memang kelihatan. Jadi mereka, polisi tentara disiapkan ini semuanya alat untuk men-scan apakah itu betul-betul asli atau palsu. Palsu langsung, Pak, teng, bunyi itu. Pas gini, oh aman, berarti Anda benar. Karena sejak awal memang diingatkan supaya double ya. Jadi yang fisik dan yang non fisik. Rodo aja pakai non fisik juga, karena khawatir namanya kita perjalanan panjang bisa jadi ada yang rusak, ada yang hilang, ada yang ketelisut gitu ya. Saya tertinggal di kamar karena terlupa, yang dibawa malah yang lain. Pas pulang-pulang, Masya Allah ini ada, tapi tidak ada masalah. Tapi itu karena sudah Mina. Kalau Arafah tidak bisa, agak sulit. Kalau Mina karena sudah selesai Arafah biasanya sudah lebih leluasa. Dan kalau Idul Adha boleh tawafnya pakai baju biasa. Karena lebaran bagi penduduk Mekah dan sekitarnya. Jadi yang tawaf wada itu mayoritas pakai batik, pakai baju koko, pakai macam-macam. Ada juga pakai baju olahraga ya. Karena panas siang-siang ya udah pakai kaos, pakai ini kan tawaf sunnah aja gitu ya. Karena kalau tidak lebaran, Idul Adha tidak akan diperkenankan, mengingat jumlah jemaah yang tidak pernah berkurang.
malah selalu cenderung bertambah, dan ada proyeksi katanya akan ditambah kesiapannya itu sampai 10 juta kalau tidak salah nanti. Ini baru 3 juta sekian, nanti dibayangkan 10 juta gimana itu ya. 3 juta aja karena barang waktunya. Kalau beda waktunya kayak umroh aman, tapi haji kan sama. Tapi samanya alhamdulillah cuma 2 aja, ya Arafah sama Mina. Yang lain kan nggak sama. Ketika umroh ya bebas, kapanpun waktunya sesuai dengan keadaan. Tapi yang berat Mina sebetulnya, karena Arafah itu relatif tempatnya lebih luas dan waktunya singkat, dari siang sampai sebelum terbenam atau terbenam. Tapi kalau Mina 3 malam, berarti kan 3 hari juga. Lokasinya juga harus ada perjuangan lontar jumroh. Kalau wukuf duduk manis aja udah sah. Duduk manis, nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja tiduran dari siang sampai malam nggak apa-apa. Tapi Mina nggak bisa karena ada lontar jumroh, meskipun boleh diwakilkan bagi yang uzur, yang lansia dan sebagainya bisa diwakilkan. Arafah tidak bisa diwakilkan. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa ayat tentang hijrah. Hijrah itu dikatakan peristiwa paling besar yang pernah dilakukan oleh Nabi, karena semua sahabatnya berhijrah, kerabatnya, semua orang yang sudah beriman di Mekah sudah beriman wajib berhijrah, tidak ada kecuali. Tidak ada kecuali. Karenanya momentum hijrah itu momentum yang sangat penting bagi sahabat Umar, sampai kalender saat itu disebut dengan kalender Hijriyah. Tadinya kalender Arabiyah, kalender yang dipakai oleh masyarakat Arab. Kalender Jawa dipakai oleh masyarakat Jawa. Kalender internasional dipakai oleh masyarakat internasional. Mana-mana tidak ada masalah. Yang ada hijrah itu saat itu adalah untuk muamalah juga, karena masyarakat Arab sepakat pakai hijriyah. Nah sekarang internasional pakai miladiyah. Yang tetap pakai hijriyah adalah ibadah tertentu. Haji wajib pakai hijriyah. Ramadan wajib pakai hijriyah. Syawal demikian juga puasa Arafah, puasa Asyura pakai hijriyah. Karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kerja, yang lain utang piutang masih boleh dengan kalender manapun. Karena itu adalah babnya muamalah saja. Ada satu tempat muamalahnya pakai hijriyah juga. Ternyata kerepotan. Karena kita suka lupa hijriyah kan, tanggal berapa ya? Kalau yang Masehi sudah hafal semuanya gitu ya. Ketika yang nagih hutang datang kan enak, Juni Pak. Wah Juni ya. Tapi kalau Rajab Pak, Rajab itu kapan ya? Karena tidak biasa menghafal kalender hijriyah. Kalau dulu iya, masyarakat Arab hafal, karena itu menjadi kalender yang disepakati masyarakat Arab. Tidak harus juga tulisannya pakai alif 1 2 begini, tidak. Boleh 1 2 3 karena itu muamalah. Kalau muamalah masih banyak sekali peluang. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi dinikum, urusan agama yang khusus itu kita serahkan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Demikian yang dapat kita bahas dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada semua pengurusnya, jamaahnya yang senantiasa memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Karena masjid ini adalah sarana kita beribadah sekaligus sarana kebaikan-kebaikan yang lain, yang itu menjadi sentral dari aktivitasnya para sahabat di Madinah dahulu. Maka nyampe di Madinah yang dibangun pertama masjid dulu, Masjid Quba, karena supaya ada tempat bersama-sama melakukan berbagai aktivitas kebaikan-kebaikan, khususnya tentu sholat dan berbagai jenis ibadah lainnya. Jazakumullah khair sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada waktu? Silahkan kalau ada yang mau disampaikan sambil menunggu. Ya, silakan, Pak. Ya. Al-Maidah 54 tidak bicara hijrah. Tapi ini di luar dari tema pembahasan, tidak ada masalah. Al-Maidah 54, wahai orang-orang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agama. Jadi murtad itu dari agama. Kalau dari yang lain masih boleh. Pindah dari rumah ya boleh, yang nggak boleh pindah agama. Pindah rumah boleh, tadi hijrah kan? Ini pindah agama nggak boleh, hijrah agama nggak boleh. Kecuali dari yang tidak bagus menjadi yang bagus. Maka orang yang murtad menurut Al-Quran dari agama Islam, maka pasti Allah akan mendatangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka rendah di hadapan orang-orang beriman, tapi kuat di hadapan orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang mencela. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena Allah maha luas karunia-Nya, juga maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Ini hukuman bagi yang murtad. Hukuman yang itu adalah sunnatullah. Jadi hukuman kan ada dua, yang diserahkan kepada kita dalam tanda kutip karena ada pengadilan yang harus dijalankan. Tapi ada Allah yang langsung menghukum. Misalnya musibah, itu Allah yang menghukum, nggak boleh kita. Tapi ketentuannya, maaf, orang begini ya begini hukumannya. Yang melakukan ini hukumannya. Itu yang melakukan adalah ahlul halli wal aqdi atau pihak yang diberikan kewenangan. Enggak boleh juga main hakim sendiri, enggak boleh. Tapi ada hukuman yang bentuknya adalah Allah turunkan sunnatullahnya. Banjir bandang, dulu kaum Nabi Lut ya, buminya dibalikkan oleh Allah. Ada hujan, kaum Nabi Hud hujan, panas dingin selama berapa malam itu. Nah itu di sini itu haknya Allah, bukan kita nggak boleh. Jadi Allah maha kuasa untuk mengganti siapapun. Nanti dalam hadis Imam Al-Bukhari pun dikatakan, jika ada satu kaum mereka tidak berdosa, maka Allah akan ganti kaum yang lain yang mereka berdosa tapi mereka memohon ampun kepada Allah. Biqaumin ya yuznibun tsumma yatubun. Hadis Imam Al-Bukhari. Jadi sama. Tapi itu bukan kita, bukan kewenangan kita. Itu Allah. Makanya Allah yang menyebut nanti kami yang akan ganti. Kaum Nabi Nuh diganti kaum Nabi Hud. Selesai kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh. Selesai itu kaum Nabi Lut, Nabi Syuaib, betul, di Madian. Kemudian Nabi yang lain. Sampai untuk kita alhamdulillah ya. Untuk kita umat Nabi Muhammad, di luar dari kemampuan kita, tidak ada azab seperti azabnya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh dan seterusnya. Karena kalau tidak, ya nggak ada umat. Kan umat Nabi Muhammad umat terakhir. Kalau semuanya habis, nggak ada lagi kaum berikutnya, memang udah habis. Bukan karena stoknya habis, bukan, memang udah habis. Kalau kaum dulu selesai, ada kaum berikutnya. Kita pun generasi ini udah berakhir, generasi berikutnya kan. Lah kalau umat Nabi Muhammad berakhir, nggak ada, karena kita umat akhir zaman. Nah, itu alasannya. Sehingga itu bukan kewenangan kita serahkan kepada Allah. Dan nanti ada kode atau ada cirinya, nanti mereka sangat baik kepada sesama. Ya, sama dengan surat Al-Fatih ya.
surat Muhammad Rasulullah walladzina amanu asyidda 'alal kufar rahamau bainahum. Hanya persoalan bagaimana ya baik dengan sesama. Maksudnya apa ya? Ruhama, ya, saling berkasih sayang dan tegas. Itu tetap kembali kepada din. Tegasnya tegas soal akidah, iman. Soal muamalah bebas. Tapi soal keimanan, soal akidah sesuai dengan pasal 29 juga memang masing-masing wajib menjalankan apa yang diyakini dan tidak boleh saling mengganggu. Nah, itu kan berarti dirumuskan begitu. Tapi kalau muamalah bebas, kerja bakti, ya semua harus kerja bakti dong. Ya. Ada kesulitan orang ya dibantu. Kita tidak pernah membantu orang pakai lihat KTP dulu, enggak. Jadi aneh kalau orang tidak mau membantu, apalagi membantu sesama orang yang beriman. Orang kita disuruh membantu siapapun, masa orang yang beriman tidak dibantu dengan alasan apapun dan dimanapun mereka berada. Mereka pun membantu ketika ada tsunami kan membantu masyarakat internasional. Sekarang pun masyarakat internasional membantu Palestina karena ini muamalah wilayahnya. Kalau muamalah tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu sedikit pembahasan dari Al-Maidah 54. Sekali lagi jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.